Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasib, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pedangdut Ridho Roma kembali ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba. Ini kedua kalinya Ridho Roma tersangkut kasus narkoba setelah pada tahun 2017 sempat dipenjara karena kepemilikan sabu. Pedangdut Ridho Roma kembali terjerat kasus dugaan narkoba. Putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama ini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk di sebuah apartemen pada 4 Februari 2021 lalu dengan barang bukti 3 butir pil ekstasi. Berdasarkan tes urin, Ridho dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metafetamin. Kepada polisi, Ridho mengaku menggunakan narkoba saat menghadiri acara di Pulau Bali. Di hadapan media, Ridho meminta maaf karena kegagalannya dalam mengontrol adiksinya terhadap narkoba. Kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh pendengar dan juga masyarakat Indonesia, saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Ini kali kedua Ridho Roma terjerat kasus narkoba. Pada Maret 2017 lalu, Ridho Roma ditangkap polisi karena kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 gram. Ridho divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 10 bulan penjara. Usai menjalani hukuman, Ridho akhirnya bebas pada 25 Januari 2019. Namun terbit putusan kasasi yang memperberat hukuman Ridho menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Ridho pun menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani eksekusi di Rutan Salemba. Pada Januari 2020 lalu, Ridho akhirnya bebas. Ia mengakhiri masa hukumannya 2 bulan lebih cepat karena memenuhi kriteria untuk cuti bersyarat. Penyanyi dangdut ini seharusnya bebas pada 9 Maret 2020. Saat bebas dari penjara pada 8 Januari 2020 lalu, Ridho menyesali perbuatannya dan berjanji akan melepaskan diri dari jeratan narkoba. Udah sempat bicara sama papa untuk yang waktu yang pertama, sama keluarga juga. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya nggak pengen bikin papa sama mama nangis lagi gitu. Pada 4 Februari, Ridho kembali ditangkap polisi bersama 3 rekannya atas kepemilikan narkoba. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap bandar berinisial M yang menjual narkotika kepada Ridho Roma. Atas perbuatannya, Ridho terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Sigit Aryo, dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Hujan lebat sejak Minggu malam membuat sejumlah kawasan permukiman di ibu kota terendam banjir. Banjir juga merendam ruas jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, ketinggian air mencapai 20 cm dan menimbulkan kemacetan panjang. Banjir disebabkan meluapnya Kali Ciliwung. Untuk mengurai kemacetan, polisi menutup ruas jalan yang terendam banjir dan mengalihkan kendaraan ke Jalan Jatinegara Timur. Sementara untuk mengurangi genangan, 2 mesin pompa dikerahkan untuk membuang air kembali ke Kali Ciliwung. Sementara di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, banjir merendam perumahan warga dengan ketinggian antara 20 cm hingga 2 meter. Lokasi banjir dengan gang yang sempit menyulitkan petugas dalam proses evakuasi. 20 kepala keluarga yang telah dievakuasi kini diungsikan ke Masjid Al-Makmur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banjir menyebabkan ratusan warga mengungsi ke sejumlah sekolah. Sedikitnya 58 kepala keluarga di RT 12 RW 04 terpaksa mengungsi. Warga membutuhkan bantuan terutama makanan siap saji karena hingga kini belum mendapatkan bantuan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Kampung Melayu, sudah ada rekan kami Lineke Utsiki di sana. Lineke, saat ini berapa ketinggian air di wilayah Kampung Melayu?
Fandi, Anissa, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa terkait dengan banjir yang sempat menggenangi Jalan Raya Jatinegara Barat, Jakarta Timur, di sore hari ini sudah mulai surut. Jika pada siang hari ketinggian air sempat mencapai angka 20 hingga dengan 40 cm, maka sore hari ini sudah mencapai angka 10 cm saja, atau artinya hanya tinggal semata kaki orang dewasa saja. Hal ini dikarenakan sudah adanya upaya penanggulangan ataupun penanganan banjir yang dilakukan oleh petugas gabungan, diantaranya oleh Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Unit Penanggulangan Penyelamatan dan juga Kebakaran, serta pihak kepolisian. Posisinya saat ini jika kita lihat di layar kaca, memang pantauannya meskipun sudah ada 3 kendaraan pompa yang disediakan oleh Dinas Penanggulangan Penyelamatan dan juga Kebakaran, serta 1 unit pompa portable yang disediakan Suku Dinas Sumber Daya Air. Namun pengerjaan penyedotan ini membuat jalanan yang ada di Jalan Raya Jatinegara Barat ini masih terpantau padat ataupun macet. Pantauan kami untuk kepadatan terjadi kurang lebih sekitar 500 meter, sehingga diharapkan para pengendara yang melintas di jalan ini dapat menggunakan alternatif lain. Adapun alasan kemacetan dikarenakan memang tadi kami melihat sejumlah pengendara, utamanya kendaraan roda 2, ini memperlambat laju kendaraan bermotornya untuk mengabadikan ataupun mendokumentasikan momen penyedotan yang ada. Selain daripada itu, terkait dengan kendaraan pompa portable, ini memang masih akan terus disiagakan di sekitaran Jalan Raya Jatinegara Barat untuk kemudian air banjir ini dapat dibuang ke Kali Ciliwung. Tetapi yang kembali menjadi perhatian kami adalah ketinggian muka air di Kali Ciliwung ini justru naik 100 cm. Dari 500 cm menjadi 600 cm, meskipun untuk ketinggian muka air di Bendung Katulampa yang ada di Bogor ini sudah masuk dalam siaga 4, sudah normal. Tetapi yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kiriman air dari Bendung Katulampa untuk sampai ke Jakarta ini membutuhkan waktu sekitar 7 atau 8 jam. Sehingga terus diingatkan kepada warga, utamanya mereka yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung, untuk dapat berhati-hati, untuk dapat waspada mengantisipasi banjir kiriman yang diperkirakan ini masih akan terjadi pada sore hingga dengan malam hari. Mengingat prediksi dari BMKG, untuk hari ini cuaca di DKI Jakarta akan kembali diguyur oleh hujan dengan intensitas sedang hingga dengan lebat. Kembali ke Fandi dan juga Anissa. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Lina Kutsiki melaporkan langsung dari Kampung Melayu, Jakarta. Selain di Jakarta, pemirsa, banjir juga merendam sejumlah wilayah lainnya di Jawa Tengah. Di Semarang, 8 kecamatan terendam banjir. Di Demak, banjir belum juga surut sejak 5 Februari. Dan di Pekalongan, warga di pengungsian mulai berdesakan. Banjir yang melanda 8 kecamatan di Semarang bawah terjadi lantaran curah hujan tinggi dan sungai tidak mampu menampungnya. Untuk penanganan sementara, Pemkot Semarang bersama warga dan relawan mendirikan dapur umum, dan untuk mengurangi banjir akan diefektifkan pompa-pompa air. Sedangkan untuk penanganan jangka panjang akan dilakukan penambahan pompa-pompa air di wilayah kota, serta pembenahan drainase dan normalisasi sejumlah alur sungai. Selain itu, harapannya tol Tanggul Laut yang dibangun pemerintah pusat segera sampai di wilayah kota Semarang. Kapasitas pompa kita memang harus ditingkatkan. Kapasitas pompa yang kita punya itu mungkin cukup pada saat curah hujan atau kapasitas hujan dihitung sekitar tahun 2013 yang lalu. Tapi dengan perkembangan iklim yang luar biasa, termasuk hari ini, namun maaf kemarin hujan sangat tinggi, masuk kategori hujan ekstrim, itu evaluasinya pertama pompa harus ditambah. Banjir setinggi lebih dari 1 meter juga merendam Panti Maunatul Mubarok di Desa Lengkong, Kecamatan Sayung Demak, yang terjadi sejak Jumat 5 Februari. Ketinggian air terus meningkat seiring dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Lokasi banjir ini menjadi muara dari limpahan sejumlah sungai. Akibatnya air berwarna hijau keruh karena tidak mengalir. Pihak pengelola panti sengaja belum mengungsi karena bukan persoalan mudah. 98 pasien gangguan jiwa dan 15 pasien yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba tetap bertahan dalam satu bangunan.
Sementara di Pekalongan, Jawa Tengah, petugas gabungan dari Sabara, TNI, BPBD, dan relawan mengevakuasi puluhan korban banjir menggunakan perahu. Petugas mengutamakan evakuasi lansia dan anak-anak untuk dibawa ke pengungsian. Intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Banger, Kali Joji, Sengkarang, dan Seragi meluap. Akibatnya ketinggian banjir meningkat. Warga yang sebelumnya masih bertahan di rumah kini terpaksa mengungsi.